al-Alawiyah. Ya. Siapa al-Alawiyah? Yaitu keturunan zuriat baginda Nabi, ya, mulai dari Sayyidina Al-Habib Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, ya. Seterusnya sampai Fatimah Az-Zahra binti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Di sini Imam Ghazali beliau hidup di tahun 500. Artinya hidup di abad yang ke-5, ya. Di sana berarti kalau Imam Ghazali telah menyebutkan Bani Alawi atau Ba'alawi, berarti di masa Imam Ghazali, yaitu abad yang ke-5, Bani Alawi itu sudah masyhur, sudah terang jelas, ya, di mana-mana, ya, seluruh dunia tahu, ya, dengan manakib atau perjalanan mereka. Maka apabila, ya, mereka itu Bani Alawi di zaman Imam Ghazali 500 tahun yang lalu, abad yang ke-5 lalu sudah masyhur, berarti mereka mulai Alawi tadi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, ya, seterusnya mereka itu sudah tidak diragukan lagi, ya, akan nasab mereka itu, ya. Makanya kata-katanya, ya, mereka itu bagaikan matahari yang sinarnya sangat terang jelas, kecuali tidak bisa melihat sinar matahari bagi orang yang buta, ya. Kalau yang buta, ya, walau siang, ya, walau malam tidak tahu, ya, gelap terus. Nah, jadi di sini secara tidak langsung Imamul Ghazali yang kita semua tahu beliau adalah Hujjatul Islam, ya, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebut dengan apa? Qutbul Ulum, ya kan? Yang adalah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti berpedoman dengan pendapat-pendapat Imam Ghazali. Jadi di sini di kitab Ihya Ulumuddin juz 3 dibicara Zimmil Gurur, Imam Ghazali telah menetapkan, ya kan, daripada nasab Bani Alawi atau Ba'alawi. Lalu ada pertanyaan, mengapa tidak ada kitab yang sezaman, ya, atau manuskrip yang menyebutkan Ubaidillah, ya, yang menyebutkan Alawi, yang menyebutkan terus, ya, sampai ke masa Abu Bakar As-Sakran baru ada, ya. Nah, kalau tidak ada kitab yang sezaman yang meisbatkan atau menetapkan bahwasanya Ubaidillah itu anak daripada Ahmad bin Isa Al-Muhajir, berarti itu adalah halu katanya, ya, atau tokoh fiktif katanya, ya kan?
Nah, maka saya jawab, mengapa tidak ada? Iya, karena di masa Imam Ghazali atau di masa Ubaidillah atau di masa Alawi dan seterusnya ke atas, mereka itu sudah masyhurun, ya, sudah terkenal, ya, di seluruh dunia. Dan mereka itu tercatat, ya, dari Ubaidillah, ya, belajar dengan bapaknya Ahmad. Ahmad belajar dengan bapaknya Isa. Isa belajar dengan bapaknya lagi. Terus, ya, terus sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang kita sebut dengan istilah apa namanya, sanad keilmuan atau rentetan sanad, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat sedikit, ya. Sini saya banyak, kalau kita menyebutkan kitab-kitab masalah manakib daripada mereka Bani Alawi, itu kitabnya sangat banyak, ya, puluhan bahkan ratusan kitab, ya, yang menyebutkan daripada manakib mereka para Alawi atau Ba'alawi. Contohnya ini seperti kitab Syarah Ainiyah, ya, Syarah Ainiyah. Di sana satu persatu, ya, disebutkan manakib mereka, ya, di mana lahirnya, tahun berapa, ngajinya sama siapa, ya, di sana disebutkan sampai wafatnya. Ada lagi yang lebih khusus, ini seperti ini lagi, ya. Ini sahifahnya, halamannya, ya, ada jelas, jelas. Di sana disebutkan mulai dari, ya, Zainal Abidin, manakib Zainal Abidin, kemudian Ali Zainal Abidin, manakib Muhammad Al-Baqir, ya, manakib daripada Ja'far As-Shadiq, ya, manakib daripada siapa lagi, Al-Imam, ya, Al-Faqih Muqaddam, ya, terus seterusnya, ya. Jadi mengapa saya menyebutkan daripada ini sebagian daripada kitab-kitab bicara masalah Bani Alawi, karena mereka itu sudah jelas termaktub, ya, dari sanad-sanad. Pokoknya kalaunya aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar mengaji dari pesantren atau pesantren apa ke, di mana ke, pasti kalau kita telusuri, ya, sanad keilmuannya itu pasti sampai kepada Ba'alawi, ya. Ba'alawi sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lebih jelas lagi, ini kitab Al-Ilmun Nabras, ada ini kitab dulu Syekhuna Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Beliau di majelisnya setiap hari sore Ahad dan sore Khamis beliau membacakan ini kitab, ya, kitab daripada bicara sirah atau perjalanan daripada Sadah Ba'alawi atau perjalanan para, ya, pembesar
Ba'alawi, yang mana tujuannya atau intisari daripada membicarakan Saddah Ba'alawi di kitab ini yaitu mengenal bagaimana atau apa sih yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini khusus ciri-ciri atau membicarakan tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Ya, jadi sudah jauh hari ya, sebelum ada polemik nasab Ba'alawi yang dirungkatkan oleh siapa itu? Yang pertama Ki Imad ya, dan para geng-gengnya yang sekarang masih rame. Jauh hari sebelum terjadi polemik ini, Abah Guru Sekumpul sudah mewanti-wanti atau sudah memperingatkan terutama kepada orang-orang Banjar ya, agar jangan ikut membicarakan, apalagi jangan sampai ikut menghujah ya, mengatakan yang keji ya, yang buruk terhadap para habaib. Kalau ada orang Banjar utamanya ya, orang Banjar yang ikut menghujah, yang ikut membenci ya, mengatakan yang jelek-jelek seperti para habaib itu budak dari Yaman ya, Masya Allah luar biasa kata-katanya, bahkan mengatakan yang tidak baik daripada Sayyid Utsman Al-Batawi yang katanya itu adalah budak daripada Belanda ya, maka terlebih khusus kepada orang Banjar dan kepada seluruh siapapun yang berada yang benar-benar mengikut manhajnya Syekhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Abah Guru Sekumpul, maka mulai sekarang diharap jangan ikut-ikutan. Kalau ya mau sejalan ya, mau ya ikut di kapalnya Abah Guru Sekumpul. Kalau mau ikut jalan yang lain dari Abah Guru Sekumpul utamanya dan ulama-ulama ya Bahari ya, guru-guru Bahari ya, mulai datu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ya, yang mana beliau juga berguru dengan habaib Ba'alawi ya, hendaknya jangan lagi menghujah ya, jangan ikut-ikutan ya menghujah, karena yang dikhawatirkan nanti ya kita waktu ya sakaratul maut dikhawatirkan membawa su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Mengapa demikian? Mengakibatkan dengan menghujah para habaib itu akan membawa su'ul khotimah, karena siapa di dalam hadis Nabi, siapa yang membenci sahabatku, siapa yang membenci ahlul baitku ya, keturunanku, zuriatku ya kan, maka ia sungguh telah membenciku ya, menyakitiku. Siapa yang menyakitiku, maka sama menyakiti Allah Ta'ala. Kalau menyakiti Allah berarti otomatis ya
matinya akan membawa su'ul khotimah. Kalaunya su'ul khotimah dan dalam keadaan kita menghujah atau mengatakan yang buruk, yang tidak pantas untuk diucapkan terhadap zuriatnya Nabi, maka dijamin tidak akan mendapat syafaatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ya oknum-oknum yang mengaku habaib ya, yang itu maka kita no comment ya, artinya itu urusan dia sama Allah Ta'ala dan berurusan dengan aparat pemerintah, yaitu kepolisian. Jadi kita serahkan saja ya, kalau ada para habaib. Oh kawan, nah maaf gangguan ya, ada gangguan sedikit ya. Jadi intinya mereka yang benar-benar habaib, benar-benar zuriat Nabi yang keturunan daripada Bani Ba'alawi ya, atau Alu Ba'alawi, yang benar-benar mengikut jalannya, sirahnya para sadah-sadah mereka, para datu-datu mereka, maka ya, mereka itu dikatakan di sini ya, di dalam kitab Al-Imun Nabras tadi ya. Wah gelap sudahlah. Mereka itu ya, wahakaza tabaqatan an tabaqatin wa abun an abin wa tawa rasuha min ladunil Husain wa Zainil Abidin wal Baqir wasodiq wa ghairihi min akabiri salaf hakaza ilal an, begitu seterusnya ya. Jadi mereka para sadah Alawi, mereka itu ngaji dari bapak ke bapak ya, sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakaza ilal an, terus sampai sekarang ya, dari bapak ke bapak ke bapak, dari bapak ke bapak terus ya. Wa bihaza yu'lamu anna tariqa sadati Bani Alawi laisa illal kitabu wal was sunnatu